Kakak Qin, hati-hati. Kecepatan terik dan keganasan tinju depan seolah-olah menyerang pegunungan membuat semua orang di lapangan merasa tidak enak. Qin Yichen merasakan niat membunuh datang dari belakang. Di bawah pasir, dia dihancurkan oleh ledakan tinju. Tapi dia baru saja menghancurkan bayangan ilusi. Kocok. Ini adalah teknik abadi yang luar biasa. Tubuh Liu Yuyan yang menggemaskan bergetar. Dia berpikir bahwa tinju ini, Qin Yichen tidak punya tempat untuk bersembunyi. Siapapun yang mengira baikku bisa melewati celah itu, dan dia bisa membalikkan bahaya. Pada saat yang sama, mata Liu Yuyan dipenuhi dengan pandangan lain. Karena teknik abadi menderita kecemburuan surga, bahkan latar belakang sekte abadi tidak dapat menjamin murid terbaik dari setiap generasi. Generasi teknik abadi. Inilah sebabnya mengapa sekte abadi utama sangat iri dengan kemungkinan reruntuhan. Tetapi pada saat ini, Liu Yuyan agak iri, karena teknik abadi Qin Yichen benar-benar luar biasa. Di sisi lain, Li Ge, itu adalah semburan gigi, hitung nyawa anakmu. Tapi saya pikir Anda bisa melarikan diri beberapa kali. Pada saat ini, siluet Qin Yichen, di bawah seruan semua orang, muncul di belakang monster itu, melompat ke langit, di atas tepi macan putih, dan cahaya kemasan melonjak. Dengan cara memotong teknik pedang ini, ada juga kekuatan yang angkuh. Dengan satu pukulan, siswa itu memotong ki yang mengerikan ke titik lemah, dan kemudian, di antara ki yang mengerikan itu, terdengar raungan monster itu. Apa yang membuat semua orang tidak menyangka adalah bahwa dalam menghadapi serangan seperti itu, monster itu benar-benar membawa luka pedang macan putih, memutar pukulan, dan membalikkan perawakan Qin Yichen ke udara. Ledakan. Saat Qin Yichen mendarat, ombak menyapu, dan bahkan platform batu pun bergetar. Yang pertama menutup mulutnya dengan tangannya. Meski ada 10.000 armor untuk mempertahankan diri, tinju ini tetap membuatnya berdebar. Saat ini, Liu Yuyan sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara. Kekuatan monster itu terlihat jelas bagi semua orang dan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Dan kekuatan Qin Yichen bahkan lebih mengejutkan dalam pertarungan ini. Saat ini bisa dibilang kemenangan dan kekalahan sudah sengit. Kekuatan pertempuran kedua belah pihak sangat keras, dan serangannya seperti hujan lebat. Tapi kemenangan dan kekalahan ini membangkitkan hati semua orang. Pada saat ini, ketika mata Liu Yuyan berkilat, dia sepertinya memperhatikan sesuatu. Lihatlah. Melihatnya, semua orang menemukan bahwa dengan setiap pertemuan antara Qin Yichen dan monster itu, ki yang mengerikan dari seluruh tubuh akan sedikit menghilang. Ki yang mengerikan ini sama sekali tidak ada habisnya. Selama Raja Abadi Qin dapat bertahan, maka pada akhirnya, mungkin tidak perlu menang dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, Liu Yuyan tidak dapat menahan Yukuan untuk mengepal. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah begitu khawatir tentang orang sekte luar. Li Ge tiba-tiba menyadari ini, wajahnya berubah, bahkan jika ini masalahnya. Dengan kekuatan pencuri, tidak mungkin bertahan sampai akhir. Mata sekte abadi Shen Xiao bahkan lebih ganas. Menurut pendapat mereka, bahkan jika monster ini tidak dapat dikalahkan, mereka berhenti di sini dan tidak sabar menunggu Qin Yichen mati di sini. Namun, memegang pedang macan putih, Qin Yichen semakin bertarung semakin berani. Setidaknya sampai sekarang, monster itu hampir tidak bisa menyebabkan serangan fatal padanya. Tetapi dengan setiap monster yang memacu ki yang sangat buruk, sulit untuk menghancurkan semut kecil di depannya. Membuatnya secara bertahap menjadi marah. Di saat yang sama, monster ini juga sangat jelas. Dia tidak dalam kondisi baik. Setiap kali ki yang mengerikan meletus, dia kehilangan 1 poin. Pada akhirnya, dia melihat bahwa dia tidak lagi membanting, tetapi menggeram, dan kemudian seluruh tubuhnya memancarkan kekerasan. Bang! Qin Yichen terkejut menemukan bahwa setelah ki yang mengerikan itu, monster itu memilih penghancuran diri untuk kepala yang lain. Dan konsekuensinya adalah ki yang mengerikan itu melonjak hingga ekstrim. Di luar panggung, bahkan jika Anda berada di luar, Anda dapat menghadapi ki yang mengerikan ini. Bahkan Liu Yuyan harus mendesak wajah cantik dengan kekuatan abadi. Apalagi yang lain, ada siluet besar, bahkan berdiri pun sulit. Tanda seru. Ini sangat berantakan, tidak mampu. Apakah kamu ingin anjing itu melompati tembok? Bang! Tepat pada saat ini, ki mengerikan yang tampaknya menutupi langit, melonjak ke langit, dan ingin menghancurkan Qin Yichen menjadi bubuk kipas dengan gerakan brutal seperti penindasan surga dan bumi. Di depan ki yang mengerikan ini, Liu Yuyan merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Sementara Li Ge, terlepas dari perawakannya, berjuang untuk bernapas di bawah paksaan ini. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa keras. Hahaha baiklah. Bunuh pencuri itu untukku. Qin Yichen, bukankah kamu gila? Anda baru saja mengumpulkannya ketika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Anda harus keras kepala. Sekarang, Anda terlambat menyesalinya. Bukankah kamu seorang pencuri, kultivasi ganda? Anda tidak mengagumkan? Anda mungkin lebih bergengsi. Dewa saya Sekte Abadi Xiao berkata, ketika Anda datang ke sini, Anda tidak ingin keluar hidup-hidup.
Di hadapan Qi yang mengerikan seperti gunung, wajah Qin Yichen Junyi terbunuh dan dingin dan parah. Terlepas dari kesombongan Qi yang mengerikan ini, dia merasakan krisis yang kuat, dan bahkan platform batu yang retak di kakinya dengan cepat pulih. Dapat dilihat bahwa kekerasan pemaksaan, bagaimanapun, dia siluet itu, diam, tegak seperti pedang. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tuan muda, saya di sini untuk membunuh di sini selangkah demi selangkah, dan Anda tidak layak untuk hidup saya. Saya melihat bahwa Qin Yichen mengangkat pedang macan putih pada saat ini, menutupi kekuatan abadinya seperti sinar matahari, merobek langit, dan mekar di bawah perhatian 10.000 orang. 1000 harimau, membunuh peri, mengaum, tanda seru, tanda seru. Untuk sementara, sepertinya ada 1 juta harimau di reruntuhan berteriak. Bahkan pada saat ini, bila harimau putih tampaknya merasakan kegembiraan tuannya, sambil gemetar, Qi yang mengerikan dan Feng Rui akhirnya menyatu dengan cahaya kemasan yang mengerikan. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Saat Qin Yichen dipotong dengan satu pukulan, pedang itu berubah menjadi harimau emas, dan di belakangnya, macan putih yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Harimau, seperti sekelompok matahari yang bersinar di langit, dan Qi yang mengerikan dari monster itu, seperti dewa jahat yang gelap. Keduanya bertabrakan satu sama lain. Untuk sesaat, keruntuhan kerumunan itu bergetar hebat. Satu emas dan satu hitam bertabrakan, dan cahaya yang menyilaukan dan fatal meledak. Di depan Yue ini, semua orang merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan bahkan dengan melihat. Langit bersinar, menyapu 8 kotak, platform batu meledak, ruang terpelintir dan robek, dan hanya terang dan gelap yang terjalin, seperti langit dan bumi membuatnya mudah. Liu Yuyan berkeringat sepenuh hati, melihat cahaya. Di antara mereka, lolongan harimau yang galak dan lolongan galak berlanjut. Tampaknya siapa yang berjuang untuk pemenang Qi yang mengerikan ini? Siapa tuan yang bisa keluar dari cahaya ini? Ruang meledak. Seolah-olah bahkan waktu telah dilupakan. Saya tidak tahu berapa lama di masa lalu. Semua orang hanya mendengar arah pintu lampu. Dan terdengar suara retakan. Kaca, larangan terakhir itu menghilang seperti rantai yang putus. Bersama dengan Qi yang sangat buruk, mereka semua berada di bawah kilau emas, seperti kelahiran matahari yang terik, memusnahkan semua kabut. Di antara Jin Yao, siluet ramping, berdiri tegak seperti pedang, dengan mata bintang seperti obor, dan pedang peri di tangan, seperti dewa perang. Siluet ini persis seperti Qin Yichen. Melihat siluet itu, semua orang sepertinya segera melupakan ekstasi lulus ujian. Tetapi berdiri di sana, seolah-olah saya tidak percaya. Setelah cahaya menghilang, itu akan menjadi Qin Yichen. 1 orang, 3 pertempuran dan 3 kemenangan. Rekornya luar biasa dan pesta Megatron 8.